Nih bang, kopinya. Nggak pakai gula kan bang? Iya dong, nggak usah. Kan udah manis. Kalau dikasih gula nanti kemanisan. Nanti ibu naksir lagi. Bisa aja sih abang. Mas? Bisa kamu puasa? Puasa? Emang enak jadi ketahuan gini. Terus, ini kopi siapa? Mas Ferry, hey, kopinya udah jadi. Malah pergi lagi. Kopi apaan? Jadi, ini kopi punya Mas Ferry. Iya mas, gimana sih puasa kok nongkrongin di warung kopi? Ini minum dulu. Udah jadi dari tadi, mau kemana sih? Mas, maaf nih ya, bukannya saya mau nyeramahin, tapi kan Mas Ferry ini udah dewasa, udah bukan anak kecil lagi. Harusnya Mas Ferry bisa jadi contoh. Nanti kalau udah punya anak gimana? Betul mas. Sebagai umat beragama, di bulan Ramadan itu kita wajib berpuasa. Menahan hawa nafsu, ya Murti ya. Menahan lapar, haus juga. Ya kan Murti ya? Tuh bener Mas Jaka. Bertobatlah mas. Kembali kepada Allah. Jangan di rumah kita puasa, tiba-tiba di luar kita ngumpet-ngumpet minum kopi. Itu dosa mas. Jangan pernah dilakukan lagi. Kamu mau kemana? Aku mau beli makanan buat buka puasa, Mas. Terus kalian juga mau beliin sesuatu buat Mbak Yulia. Aku mau minta maaf. Ya, hati-hati ya. Iya. Terus ngapain kalian masih di sini? Ngapain kita ngobrol di sini, Mas? Puasa yang ada kita batal. Ada-ada aja, pulang dulu ya. Batal. Makasih ya. Sekarang nama aku udah jelek di mata Murti. Untuk menutupi nama baik kamu. Dia pasti sekarang terkesan banget sama calon suaminya yang rajin ibadah dan berpuasa di bulan Ramadan. Ya? Aduh, gua di sini. Harusnya kamu makasih loh sama aku. Mbak Lasmi nggak tahu kalau suaminya itu pria pecundang dan tukang bohong. Jadi emang kalau kamu mau aman, jangan macem-macem dan nurut. Ya. Enggak, aku cuma mau nanya. Kabar anak-anaknya Murti gimana? Kamu ketemu sama mereka? Enggak, aku nggak ketemu. Aku cuma nanya aja, siapa tahu kamu tahu banyak soal mereka. Kalau kamu sampai ketemu sama mereka jauhin. Atau apa? Atau aku nggak akan ngelindungin kamu dari Mbak Lasmi. Kalau sampai dia tahu mengenai anak-anak itu, kelar hidupnya. Aduh, gimana nih? Posisi aku makin terjepit kayak gini. Santai, nggak usah dianggap serius. Ingat aja tugas yang paling penting apa ya? Bikin Mbak Lasmi jatuh cinta sama Murti. Bikin gua nikah sama Murti. Jangan sampai gagal. Kalau gagal, gua bikin juga. Gagal rumah tangga lo. Dan kalau misalnya rumah tangga kalian berantakan, bodoh amat.
Seli, jagain dagangannya ya. Belajar kamu tanggung jawab ya sama dagang ibu ya. Jangan kayak kejadian kemarin, setoran kurang. Ibu nggak mau loh, ya. Iya Bu, Sally janji mulai saat ini pokoknya setorannya nggak bakal ada yang kurang deh. Amin. Ya udah Bu, Sally berangkat dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gus, cerita dong soal ayah. Kan aku mau tahu soal ayah. Ayah itu gagah kak. Ganteng kayak aku. Yo, kamu ngaku ganteng. Jelek. Ayah itu orangnya tinggi, putih, ganteng deh. Mudah-mudahan kapan-kapan kita ketemu ayah lagi. Semoga dia mau tinggal sama kita. Bagus pengen main bola sama ayah, Kak. Sama aku dulu aja nih, Tendang. Nih. Kasian kalau Bagus terus berharap nanti dia bisa makin kecewa kalau tahu orang yang dimaksud itu ternyata bukan ayah. Ya Allah, gimana cara ngasih tahu pengertian ke Bagus kalau ayah itu udah beneran meninggal? Gimana kalau Bagus terus percaya kalau ayah masih hidup? Ayah, tunggu! Ayah, jangan pergi ya. Sally, kan ayah udah bilang kalau ayah harus pergi. Kamu nggak usah sedih ya. Ayah pasti akan kembali lagi, ya. Pokoknya ayah janji sama kamu nanti kalau ayah pulang, ayah bawain kamu mainan yang banyak, terus buku-buku yang bagus. Beneran ya? Buat adik-adik juga kan ya? Iya dong sayang, adik-adik juga. Aku sayang sama ayah, makasih ayah. Ayah juga sayang banget sama anak ayah. Ibu! Ibu! Aduh, ini siapa ya? Udah coba inget-inget tapi kok tetap nggak inget anak ini siapa? Makasih ya, Bu. Tadi Sally bakal jatuh kalau nggak ada ibu yang nolongin. Sally, ini tante yang sering ketemu sama kamu. Tante baik hati. Makasih ya Tante udah nolongin Sally. Kalau nggak tadi Sally udah jatuh. Iya, tapi tadi kenapa kamu muter-muter kayak gitu? Sally tadi lagi bayangin kalau Sally itu nari-nari sama ayah. Emangnya ayah kamu kenapa? Ayah udah meninggal, Tante. Tapi yang Sally anehin, kenapa ya? Bagus kan bilangnya dia ketemu sama ayah. Orang yang udah meninggal nggak mungkin bisa hidup lagi kan, Tante? Iya, Sally, orang yang udah meninggal nggak akan hidup lagi. Makanya aku bingung gimana caranya ya. Mau kasih pengertian ke adik aku. Gini aja, kalau menurut tante, lebih baik kamu dengerin dulu aja cerita adik kamu. Kamu biarin aja dulu dia. Nanti pelan-pelan sambil kamu dengerin ceritanya, sambil kamu kasih pengertian. Kamu kasih tahu kalau ayah kamu sudah meninggal. Nah, nanti pelan-pelan juga
Kamu kasih tahu dan kamu bilangin ke dia. Lebih baik kalian doain buat almarhum ayah kalian. Semoga ayah kalian tenang di sisinya. Semoga ya Tante. Amin. Ayah kamu juga kalau lihat kamu yang sekarang pasti bangga banget. Anaknya pintar dan bertanggung jawab. Andai aja kalau ayah masih hidup. Pasti hidup kami gak bakalan begini. Adik aku yang cowok juga pasti punya teman main bola. Karena dia sering sendiri. Ya aku tuh orangnya lucu. Dia itu baik. Dia itu sayang sama ibu dan adik-adik aku. Terus ada luka di betisnya. Itu lukanya karena dia lagi boncengin aku. Terus kena knalpot deh. Ya, keterima. Ya, ketinggalan. Mana dong? Kita nyusulinnya. Yang itu berapa? Rontok. Harga berapa, Dek? Tante ngerti, kamu pasti kangen banget ya sama almarhum ayah kamu. Itu wajar, nggak apa-apa kok. Kenangan baik tentang almarhum ayah memang nggak boleh dilupain. Tante mau nggak Tante ketemu sama adik-adik aku? Kebetulan dia lagi dekat sini. Dia lagi jualan takjil. Duh, gimana nih? Aku mau cari tahu siapa sih Gavin sebenarnya. Tapi aku nggak tega juga ngecewain Sally. Tante banyak urusan ya? Kalau banyak urusan nggak apa-apa kok. Enggak apa-apa. Tante juga pengen ketemu kok sama adik-adik kamu. Yuk.